Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Abdullah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hak, kewajiban, dan warga negara untuk memenuhi tugas besar yang kedua, mata kuliah kewarganegaraan. Pertama, saya akan bahas tentang pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh hak apa saja sih? Contoh hak di sini ada banyak. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Yang kelima, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajarannya. Yang keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Yang ketujuh, atau yang terakhir, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu, setiap anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Kewajiban sendiri mempunyai contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela pertahanan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, atau yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, ada pengertian warga negara. Apa sih warga negara itu? Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahan itu sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak dapat dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak, tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan imbang. Karena kalau tidak dijalankan dengan imbang, maka akan menimbulkan yang namanya pertentangan. Nah, ada juga hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan hubungan dengan warga negara.
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, hak dan warga negara dari pasal 27 sampai pasal 34 sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27 ayat 2. Berikutnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Pasal 28A. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28B ayat 1. Berikutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 28B ayat 2. Selanjutnya, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dalam pasal 28C ayat 1. Berikutnya, kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, ada segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dalam pasal 27 ayat 1. Berikutnya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pasal 28J ayat 1. Berikutnya, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dalam pasal 28J ayat 2. Yang terakhir, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dalam pasal 30 ayat 1. Nah, selanjutnya ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu seperti apa sih? Mari kita bahas dari pengertiannya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh hak sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada sikap egois, atau bisa disebut juga seperti mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala caranya agar hak dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, yang kedua adanya rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya ada sikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Nah, sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain atau perbuatan yang tidak seharusnya. Selanjutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan.
Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini di dalamnya masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan ini di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruh jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap jenis pelanggaran hak dan kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilakukannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik untuk masyarakatnya, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif loh, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaringan sosial atau medsos. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu, juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Nah, berikutnya ada contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran haknya yaitu tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, tidak mendapat kesempatan memilih. Berikutnya juga ada tidak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, tidak mendapatkan pendidikan, ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Selanjutnya, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, tidak mendapatkan layanan hukum dan pembatasan hak politik. Nah, untuk pelanggaran kewajiban, yang pertama seperti tidak membayar pajak, melawan hukum, tidak ikut mempertahankan NKRI, berperilaku anarkis, tidak menjaga kesatuan dan kesatuan, mengkhianati negara, tawuran antar pelajar, dan melanggar HAM atau hak asasi manusia. Nah, kesimpulan dari semua yang saya bahas ini tentang hak kewajiban warga negara, kesimpulannya adalah hak adalah sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat, dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Hak dan kewajiban adalah satu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari harus dijalankan secara seimbang. Sekian presentasi dari saya tentang hak kewajiban warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.